terjadilah dialog qalu bala syahidna alastu bi rabbikum. Kau adalah bagian diriku, kau jadi hamba saya penciptanya. Kan begitu ceritanya. Dua wajah yang sama berdialog. Yang satu bilang ente saya. Kan begitu. Padahal dia sudah sadar nih, lu adalah bagian dari beta nih, beta yang kasih lu. Kan begitu cerita. Aku meniupkan ruhku, kan begitu. Ke dalam bentuk tanah yang sudah diberi bentuk. Hidup sudah tanah. Maka disuruh sujud. Jadi Allah pencipta, Allah hamba. Allah hamba yang ada wadah. Allah pencipta tidak ada wadah, tidak berwujud, tidak berbentuk. Sederhananya kan begitu saja. Nah, wadah ini yang menutupi Allah tercipta ini, itu yang penuh dengan hiasan-hiasan bumi. Maka bagaimana caranya agar pencipta ini kasih terang benderang tembus yang tidak terhalang oleh hijab bumi ini? Dengan cara zikrullah, dengan cara mujahadah, dengan cara puasa, dengan cara menahan segala kemaksiatan, dengan cara membasmi segala nafsu. Karena mau interaksi komunikasi tadi, sinyal tadi tembus tadi, yang sejati dengan keterwakilan tadi, terhalang dia dengan wadah. Tanah yang diberi bentuk tadi yang membuat penghalang. Di tanah kalau sudah petak batu, ya mbak, kekarik sudah dialog ya, kasak ya. Yang di wadah ini sudah melihat, ternyata sebelah ini yang maha sejati ini, aduh alamnya banyak ngeri. Begitu dia. Yang maha sejati ini alamnya paling ngeri, banyak ngeri. Kita, begitu. Gimana cara menghilangkan raga itu tadi tuh, membasmi dengan zikir tadi. Jadi sebelumnya pencipta yang sejati dengan yang terwakilnya ini mau saling ketemu ini. Terhalang oleh wadah yang membungkus dia ini. Wadah yang membungkus ini bikin halang karena dosa maksiat tadi. Sehingga ini mau kodong ke sana, mau kodong ke malakut tadi, mau kodong ke alam barzah, mau kodong ke alam para nabi, mau kodong ke alam para wali, mau menuju ke tempat singgah sananya Baitul Ma'mur. Itu terhalang. Mau keluar dari wadah kan sedang mati karena marota tadi. Bagaimana caranya supaya bisa kasih bersih sudah 9 pintu tadi. Sederhananya begitu sebenarnya. Seandainya tidak ada wadah, tidak ada tanah yang diberi bentuk, baru ada ruh di dalam. Hanya ruh dengan ruh saja ketemu. Ruh dengan Allah saja. Tidak ada persoalan, tidak butuh zikir. Memang hari-hari malaikat ketemu Allah kok. Kan begitu ceritanya. 24 jam yang goib, yang ruh ini bersaksi dengan Allah kok. Kita ini kan wadah kita, wadah tadi itu yang karena makan sayur, makan pisang ini yang bikin halangan ini. Sehingga cepat sekali kalau kita puasa, kita tidak berhubungan inti, kita tidak raub makanan bumi ini menjadi hiasan wadah ini. Ropo kah, menit kah? Kita kan terbungkus dengan rumah raga ini. Nah, rumah raga ini asal baik, bersih baik. Makanya saya bilang, hafal sejarah dari kecil sampai besar, riwayat kau punya rumah itu bagaimana, riwayat kau punya jasad itu bagaimana, bahan baku buatan ragamu itu seperti apa. Contoh, bahan baku raganya latu kita Nabi Adam dari tanah. Kalau kita ini dari mani, bahan baku latu Nabi baginda Rasulullah dari nur, malaikat dari nur, jin dari api. Itu bahan bakunya kita. Isa ruhiyal ala, ruh asli ditempatkan ke dalam wadah rahim. Semua kita ini ruh ditempatkan ke dalam wadah ini berbeda-beda. Satu wadah dari tanah, satu wadah dari air mani, satu wadah dari rahim. Itu tempat huninya itu. Itu saja membuat kita membedakan antara kita yang satu dan yang lain. Saya, Paman Hadi, Retno. Kita berasal dari setetes mani. Yang dari tulang sulbi kita punya bapak. Waktu kita punya bapak bikin dan kita punya emak, itu bersumber dari tulang sulbi yang bersih atau suci atau tidak. Sehingga lahirnya kita punya raga ini. Itu bahan baku pertama. Semen Boswa atau semen Tonasa. Bisa dibayangkan abang kalau sampai dengan bikin kita waktu itu hasil perbuatan zina antara kita punya orang tua. Bukan berasal dari tulang sulbi yang suci, tapi tulang sulbi yang berdosa. Bagaimana kau besar menjadi pendakwa? Tidak mungkin lah. Dari bahan baku kotor kok. Makanya perhatikan kalau orang datang mau melamar kita punya anak perempuan, jangan tanya hartanya, tanya orang tuanya, bibitnya, bebeknya, bobotnya, sehingga lahirkan kita punya cucu-cucu yang betul-betul berkualitas. Maka pikiran-pikiran yang berkembang ke depan yang sudah disadari oleh orang-orang tua, maksudnya supaya mencetak anak al-maunah, anak dengan karya tulang sulbi yang baru.
beribadah batin dengan istri karena ada ilmunya, sehingga kualitas mani yang masuk adalah kualitas mani Allah, sehingga derajat mani yang masuk ke dalam rahim istri itu ada betul-betul derajat mani di hadapan Allah, itu luar biasa kelasnya itu loh. Coba pertanyaan, berapa orang tua yang tidak belajar tarekat ini memasukkan maninya ke dalam rahim istrinya dalam keadaan tidak menyebut nama Allah? Lalu anak yang dibesarkan dengan mani seperti itu dibandingkan dengan anak yang dibesarkan dengan mani karena Allah. Coba bandingkan. Itu jadi soal apa? Hanya orang belajarnya setelah produk itu. Orang tidak belajar asal muasal. Kalau orang belajar asal muasal itu orang tahu diri. Kenapa dari sekian hamba ini yang dipilih jadi ulama, ini tidak? Kenapa yang ini jadi nabi, ini bukan? Apa bedanya tulang sulbinya Abdul Muttalib, Abdullah dengan tulang sulbi yang lain sehingga Rasulullah dipilih menjadi nabi sedangkan Abu Bakar bukan? Apa paling membenci itu orang memproduksi anak hanya karena perbuatan zina lalu berkomproduksi anak, baru kau mengharapkan kau punya anak besar jadi ulama? Tidak bisa kah? Kau orang tua yang bikin anak, bukan wadaknya kau siapkan yang begini, Allah datangkan ruh yang baik, wadak yang begini, ruh yang jadi anak kandung pertama, anak kandung kedua.